Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan proses update aplikasi Sigap versi 1.05 ke versi 1.1. Pada kesempatan ini saya akan mencoba di share hosting. Pada kasus ini saya sudah menyiapkan, ini adalah aplikasi demo. Jadi aplikasi ini terinstall di share hosting saya, yaitu versinya 1.0.5. Kemudian saya juga sudah menyiapkan updater, kemudian juga menyiapkan tabel tambahan yang sudah saya upload juga di Google Drive bagi kawan-kawan yang sudah setia yang sudah menggunakan aplikasi Sigap. Silahkan nanti di download dari Google Drive. Baik. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya aplikasi menggunakan library CodeIgniter itu file index itu berada di folder public. Ini ya, file index. Artinya file index inilah yang harusnya dieksekusi oleh server. Jadi kalau kita lihat di sini pada demo yang sudah ada, itu file index itu seharusnya berada pada root folder ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, terlihat di sini folder yang mengarah adalah folder public, kemudian folder demo Sigap. Nah, ini kalau saya klik, jadi seperti ini. Nah, ini folder index ada di sini. Pada aplikasi yang sudah ada itu saya tidak membatasi apakah struktur folder yang ada yang digunakan untuk aplikasi Sigap itu menggunakan struktur dari apa itu namanya, CodeIgniter, atau membuat sendiri. Sebagai contoh, saya ini ya, file index berada di sini di folder demo Sigap Guru Muda Web ID, dan file-file aplikasi itu berada di sini, folder file Sigap. Artinya ini berbeda folder ya, antara folder index dan folder app dan vendor dan yang lain-lain. Nah, pada versi yang ini, versi 1.1, kita harus mengikuti struktur folder dari CodeIgniter versi 4, sehingga kita perlu menyesuaikan di sini. Jadi folder yang sudah ada ini kita pakai yang ini aja. Jadi kita klik manage. Kemudian di sini karena file index itu harus berada di dalam folder public, maka saya tambahkan satu folder, yaitu folder public seperti ini. Nah, kemudian ini di update. Dengan melakukan aksi ini, maka di dalam folder demo ini nanti akan dibuatkan satu folder, namanya yaitu folder public. Nah, ini. Nah, saat ini folder ini masih kosong. Nah, kita lihat lagi bahwa di dalam folder public itu folder aset dan yang lain-lain dia tempatnya adalah di dalam folder public. Maka ini file-file ini, aset dan yang lain-lain, kita masukkan ke dalam folder public ya. Jadi saya select semuanya, kemudian saya masukkan ke dalam folder public. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah root folder
dari aplikasi Sigap. Saya akan upload updater di sini. Saya pilih updater yang sudah saya siapkan. Di dalam updater yang saya sediakan itu file-file yang berada di dalam folder vendor itu sudah ada. Kemudian juga ada folder server requirement. Nah, ini pada kasus ini saya tidak mengupload, jadi saya hapus. Nantinya library yang diperlukan itu akan saya install secara manual melalui terminal. Ya, baik, ini sudah siap, langsung saya upload saja. Drag and drop di sini. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini di reload. Nah, kemudian ini langsung ekstrak saja. Nah, sudah tidak ada error. Kemudian ini kan belum ada folder vendor, artinya library belum terinstall di sini. Ketika ini saya reload, kita coba. Nah, oh ya, IonCube belum terload ya. Ini karena pada versi yang sebelumnya, yaitu versi 1.0.5, PHP yang bisa digunakan yaitu PHP 8.1 ke atas. Sedangkan pada versi 1.1.0 ini harus menggunakan PHP versi 7.4 dan memerlukan IonCube Loader. Baik, ini current PHP-nya adalah 8.2. Ini saya ubah dulu ke 7.4 seperti ini. Sudah. Kemudian ini kalau kita lihat di versi PHP yang digunakan oleh demo Sigap ini kan masih 8.2, sehingga ini saya klik aja, jadi kita gunakan yang 7.4. Nah, sudah 7.4. Kemudian kita juga harus memastikan untuk ekstensi yang diperlukan, yaitu INTL dan IonCube Loader. Ini sudah tercentang. Jadi pengalaman yang sudah ada itu, untuk penggunaan IonCube Loader itu harus berada pada PHP utama, meskipun kita bisa men-setting di sini ya, multi PHP itu ya, multi PHP manager. Ketika kita memerlukan ini IonCube Loader, maka PHP utama itu harus ada di 7.4, karena kita memerlukan PHP 7.4 untuk menjalankan Sigap ini. Baik, ini saya coba untuk refresh dan error ya. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah kita akan mendownload atau menginstal library yang diperlukan. Saya akan gunakan terminal. Kebetulan terminal tersedia di sini, jadi tidak memerlukan SSH. Kemudian kita masuk ke folder public HTML, kemudian folder demo Sigap. Oke. Terus kita coba list file yang ada. Nah, kalau sudah, ini langsung saja kita ketikkan composer install. Nah, sudah selesai dan sepertinya tidak ada error. Kita cek di sini untuk reload
folder vendor sudah tersedia. Kemudian kita coba untuk reload lagi. Nah, artinya ini aplikasinya sudah jalan, tetapi kita belum melakukan setting. Nah, perlu diingat bahwasanya aplikasi penggunaan library CodeIgniter itu kita bisa men-setting dengan menggunakan .env ya. Nah, dalam hal ini saya tadi sudah mengambil env dari aplikasi demo yang lama, maka ini tinggal saya upload saja supaya saya tidak melakukan setting database dan yang lain-lain. Ini langsung saya upload di sini ya. Demo, kemudian upload. Sudah selesai, kemudian kita coba cek reload env sudah ada. Nah, di sini dia lakukan refresh. Nah, dan sudah jalan ya. Untuk versinya 1.1.0 sudah ada. Kemudian ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu menambahkan tabel ya. Jadi di dalam aplikasi 1.1 ini itu memerlukan beberapa tabel tambahan. Sini jumlahnya 43, kita impor, dan tabel tambahan ini juga sudah saya sertakan di updater ya. Ini sudah saya ekstrak tabel tambahan 105 ke 110. Drag and drop aja. Sudah selesai. Kemudian saya akan coba untuk login. Oh ya, ada lagi di database itu ada yang perlu kita ubah ya, di bagian tabel sekolah ya. Di sini versi app itu ya, untuk khusus kali ini silahkan nanti di setting ya, atau diubah secara manual. Jadi ini diubah 1.1.0 maaf 1.1 seperti ini ya. Versi app, kolom versi app pada tabel sekolah perlu diubah manual pertama, untuk nantinya tidak perlu ya. Ini saya coba untuk login. Baik, ini sudah login ke admin. Ada menu tambahan yaitu kartu pelajar ini ya. Di sini di logo sekolah ini coba saya upload aja. Ini ya, logo SMA. Sudah. Nah, ada satu fitur yaitu kartu pelajar. Kita cek di sini. Nah, seperti ini bentuknya. Ada nanti hasil printnya kurang lebihnya seperti ini ya. Lalu di menu sekolah itu bisa langsung dilakukan update ya. Update aplikasi itu tidak perlu lagi melakukan replace. Jadi dari sini sudah bisa. Kebetulan tadi malam itu saya sudah merilis satu versi lagi, yaitu versi 1.2 ya, 1.2.0 dengan tambahan fungsi yang pada sebelumnya ini masih versi
1.1 ya. Pada versi ini ya, ini untuk manajemen anggota kelas atau atur anggota kelas itu masih harus dilakukan secara manual ya. Dari sini misalnya ini ya, Muhammad Rafael, diklik kemudian pilih kelasnya, kemudian baru didaftarkan kayak gitu. Nah, ini karena Muhammad Rafael kebetulan sudah masuk di sini ya. Nah, ini nanti di sini saya sediakan satu form baru untuk manajemen tersebut yang bisa digunakan untuk upload ya. Di menu sekolah, kemudian klik cek versi app. Nah, ini ada tambahan versi, kemudian langsung klik download dan install gini aja. Kalau tidak mau, kenapa tidak mau ini? Berarti ini perlu menghapus history ya. Clear history mana nih? Clear cache. Aduh, ini saya tidak terlalu bisa ini untuk penggunaan. Saya biasanya menggunakan Google Chrome. Saya pakai Google Chrome aja. Nah, saya login lagi. Cek ya. Dicoba untuk cek versi install. Nah, konfirmasi Anda akan melakukan update aplikasi. Klik OK. Sudah selesai. Nah, seperti itu aja, cepat aja. Kemudian di sini di menu impor itu sudah ada satu ya, manajemen anggota kelas. Kalau ini diunduh format. Ini ya manajemen untuk anggota kelas. Jadi sini ada data kelas yang misalnya ya, sebagai contoh ini saya ini harus di enable editing. Ini keduanya ya, dua kolom ini kemudian dipastekan di sini. Ini yang dibaca hanya ID peserta didik dan ID kelas. Jadi untuk copy paste antara ID kelas yang ada di data kelas dengan yang ada di data PD ini harus pas, harus benar ya. Kemudian kalau sudah diisi di upload di sini seperti impor yang lain. Selain ini juga ada satu di sini ya, perlu kode akses untuk masuk ya. 1 2 3. Nah, untuk scan QR itu perlu diisi dengan apa ini ya, token lah, semacam token seperti itu. Dan itu pengaturannya berada di menu tatib. Nanti silakan dicek. Ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Mungkin ini yang bisa saya informasikan pada kesempatan ini, pada video ini. Kemudian untuk update berikutnya, jadi tinggal lakukan klik update. Kalau ada update di database juga sama, nanti akan langsung otomatis. Demikian untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.